Halo, assalamualaikum Mam. Jumpa lagi. Hari ini aku mau share tentang masakan aku yang simple, terus tapi enak. Ini bikinnya gampang banget dan cepet juga. Dan aku juga bisa sambil ngerjain yang lain sih. Hari ini hari Sabtu, jadi aku masak ini untuk makan siang aku dan bekal suamiku kerja. Oke? Ini aku kasih nama ayam pedas simple. Bahannya gampang, nanti aku tulis di description box. Ini aku lagi siapin penggorengan, terus kompornya juga udah aku nyalain. Itu ada yang berbusa-berbusa, itu air karena penggorengannya baru selesai aku cuci. Terus habis itu kalau minyaknya udah panas, masukin bumbu putih. Bumbu putih ini bumbu putih stok aku udah nyetok bumbu putih banyak di kulkas dan biasanya bisa untuk sebulan lebih. Itu dari bawang merah, bawang putih, terus kemiri, jahe, sama lengkuas gitu. Nah, untuk seberapa banyaknya nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan aku bikin videonya ya. Bumbu putih ini ngebantu aku banget buat masak pagi-pagi supaya nggak ribet ngupas-ngupasin bawang dan ringkes gitu, jadi ngebantu kerjaan aku banget gitu. Karena kalau habis subuh tuh aku udah mulai masak, terus aku bersih-bersih yang lain dan nyiapin ini itu karena aku dan suamiku sama-sama kerja gitu. Terus ini juga aku masukin bumbu merahnya, itu isinya cuma cabai merah yang aku blender kasih air, terus aku sangrai di atas teflon yang anti lengket sampai airnya hilang, baru aku masukin ke tempat yang kedap udara, terus aku tutup kalau sudah dingin, lalu aku masukin ke kulkas. Setiap aku mau pakai tinggal aku tuangin seperti bumbu putih, cuma pakai sendok bersih supaya dia nggak basi. Tapi ini udah terakhir, udah habis karena aku kemarin beli cabenya cuma seperempat. Terus aku juga masukin tuh si daun aromatik kayak daun salam, daun jeruk, sereh, sama tadi ada sedikit kunyit sama sedikit ketumbar bubuk ya Pam. Kunyitnya juga kunyit bubuk kemasan biasa. Nah, ini aku masih oseng. Aku aduk-aduk sampai wanginya itu keluar. Wangi dari si bumbunya itu keluar sambil aku nyiapin ayamnya. Ayamnya sih ini tinggal sedikit ya. Kalau nggak salah ini ada 6 potong ayam. Ayam ini stok terakhir aku di kulkas. Yang kemarin minggu lalu aku belanja. Ini stok terakhir. Masih ada daging untuk minggu depan aku mau olah, terus masih ada sayur-sayuran yang lain. Kalau kurang-kurang ya nanti aku bisa tambahin telur. Biasanya aku pasin sih 2 minggu. Oke, nih ayamnya udah mulai aku masukin. Ayamnya sebelumnya udah aku peresin pakai jeruk nipis ya Mam, supaya dia nggak terlalu amis. Terus habis itu dicuci bersih baru dimasukin lagi ke sini. Dan biasanya kalau mamaku, ibuku kalau masak itu ayamnya selalu disiram sama air panas dulu sama beliau. Jadi didihin air panas terus disiram ke si ayam, diamin sampai si airnya itu hilang uap panasnya. Bisa disimpan di kulkas, di freezer, atau bisa langsung dimasak gitu. Kalau aku enggak sih, langsung aja. Yang penting udah dicuci bersih, terus aku udah peresin jeruk nipis juga. Nah, ini udah diaduk-aduk, aku kasih air. Airnya nggak usah terlalu banyak, tapi juga nggak sedikit, karena kalau kebanyakan nanti kebanjiran, kasihan Mam. Jadi nggak terlalu banyak ya, sedang-sedang aja. Sampai si ayamnya itu berenang. Terus juga aku masukin garam. Garamnya aku pakai 1 sendok teh garam. Terus aku pakai 1 sendok teh gula pasir. Habis itu aku juga pakai 1/2 sendok teh penyedap rasa. Kalau misalkan nggak suka masak-masakan yang pakai gula, it's okay, nggak masalah, tinggal di skip. Garam, gula, dan penyedap itu sesuai selera ya Mam. Kalau mau ditambahin micin ya silahkan. Kalau punyanya kaldu jamur juga silahkan. Kalau hanya punya kaldu ayam biasa ya silahkan juga dipakai gitu. Itu sesuai selera, kan kita yang makan. Jadi sesuai dengan selera kita kalau garam, gula, dan penyedap.
Nah ini penyedapnya, aku nggak banyak-banyak. Nah udah selesai dimasukin bumbu-bumbunya, kita aduk rata. Diaduk-aduk sampai si gula, garam, dan penyedapnya itu nggak mengendap di ayam atau di bawahnya itu, supaya dia merata. Terus kita aduk. Nah selesai kita aduk, biasanya aku langsung tutup supaya cepet matangnya. Nah sesekali aku buka tutup pancinya, terus aku aduk si ayamnya supaya yang bagian atasnya juga matangnya merata maksudnya. Nah ini aku adukin lagi. Ini aja tuh sebenarnya buat aku ini udah enak, tapi kalau kalian mau tambahin santan juga boleh. Mau kuah yang lebih kental gitu juga boleh kalau mau ditambahin santan, tapi untuk aku kuah yang kayak gini juga udah enak sih. Terus sambil nunggu si ayamnya mateng, aku mau kupas pepaya buat suamiku sarapan. Papayanya dingin, ini papaya yang waktu itu aku beli di pasar pagi. Udah manis dan udah mateng. Ini selesai dikupas, aku langsung cuci papayanya. Aku cuci dulu. Habis aku cuci, terus aku potong-potong. Baru deh bisa dimakan. Ini papayanya manis banget, enak, seger. Oke, terus ini tuh kuahnya udah mulai menyusut kan. Kalau ditutup dia cepet, aku bisa sambil ngerjain yang lain. Nah ini, terus aku buka lagi, terus aku aduk-aduk lagi si kuahnya, si ayamnya, supaya matangnya tuh rata. Ada gak sih moms hebat di luaran sana yang nonton video aku, yang juga sama kayak aku, maksudnya kerja di luar gitu? Ada gak sih? Aku tuh kerja dari Senin sampai Jumat, masuk jam 9, pulang jam 4 sore. Biasanya berangkat jam 7 pagi, sampai di rumah itu aku maghrib. Nah aku maghrib tuh gak langsung pegang handphone ya mam, karena aku langsung bersih-bersih, terus ibadah juga gitu. Biasanya aku mulai bisa pegang handphone lagi itu malam. Nah malam biasanya kalau memang aku lagi nggak ada kerjaan, aku pasti masak terus aku sambil bikin video gitu. Tapi kalau emang akunya lagi capek banget, ya udah aku masak aja tapi nggak aku videoin. Nah itu aku kasihin kecap ya mam, kecapnya nggak usah banyak-banyak, kecapnya sedikit. Karena buat aku kalau kita masak makanan yang bukan makanan yang kayak makan semur gitu terus kecapnya banyak gitu, itu tuh si kecap akan ngalahin rasa bumbu yang lain, itu menurut aku sih gitu. Jadi kalau mau masak makanan yang kayak gini tuh kecapnya nggak perlu banyak gitu, karena dia pasti akan mengalahkan rasa bumbu yang lain. Itu sih yang aku rasain ya kalau menurutku kalau kecapnya terlalu banyak gitu. Jadi sedikit aja untuk ada rasa manis-manisnya sedikit. Dan ini sebenarnya nggak terlalu pedes sih, karena cabenya juga bukan cabe setan ya, cabe merah yang kecil-kecil itu loh mam. Itu karena cabe di sini lagi mahal banget, jadi aku cuma pakai cabe keriting biasa gitu. Tapi kalau buat suamiku ini udah lumayan pedes karena dia bukan tipe orang yang suka pedes gitu, sedangkan aku suka banget pedes gitu. Oke, ini mendidih, airnya sudah bergejolak. Apa sih bergejolak? Ya pokoknya gitu. Ini lagi aku tutup lagi sampai dia mengering. Masih juga bergejolak, tapi airnya sudah lumayan menyusut gitu. Aku udah dari lulus SMA itu aku udah kerja ya mam. Aku memang kerja itu aku sekolah memang cuma sampai hanya tamat SMA. Kemudian aku langsung kerja karena aku mau bantu orang tua dan keinginan aku mau kuliah pakai uangku sendiri gitu. Tapi ternyata pas aku udah kerja terus aku kuliah juga, itu bener-bener berat banget rasanya. Sampai akhirnya di semester keempat aku harus mundur dan merelakan kuliahku
dengan fokus bekerja ya sudah, mungkin bukan takdirnya. Oke, aku pernah lihat akun YouTube, siapa aku lupa, itu ada seorang ibu muda, dia hebat banget dengan segala keribetannya, tapi dia masih bisa bikin YouTube. Wah, hebat banget, aku salut banget sama ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja yang masih sempat bikin YouTube, kasih resep-resep makanan enak, terus edit-edit video dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang luar biasa untuk keluarganya. Itu hebat banget, bener-bener hebat banget, karena tahu sendiri pekerjaan ibu rumah tangga tuh capek banget. Terus ibu-ibu yang kerja di kantor juga, yang kantornya jauh dari rumah, itu juga sama capek banget gitu. Dan apa ya, hebat banget deh pokoknya untuk ibu-ibu di luaran sana yang masih mau cari sampingan dengan bikin video YouTube, untuk bisa berbagi atau share ilmu masaknya gitu. Pokoknya salut deh. Nah, ini kuahnya sudah mulai menyusut, aku terus aduk sampai mendapatkan kekentalan bumbu yang aku inginkan. Ini diaduk terus, diaduk-aduk terus, diaduk-aduk terus sampai dia tuh kayak si cabai-cabainya tuh nempel gitu. Nah, ini kalau misalkan dirasa sudah cukup, matikan kompornya, terus aku pindahin ke piring gitu. Aduh, nggak terasa ya Mam, ini sudah di penghujung video. Mudah-mudahan besok-besok aku masih bisa kasih resep masakan yang enak dan simple selanjutnya. Dan jangan pernah bosen. Kalau mau ada komen silahkan tulis di bawah. Semoga ada yang bisa ngikutin juga dan terbantu. Terima kasih.